Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin, tanggal 14 Juli tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Keluaran bab 1 ayat 8 sampai 14 dan ayat 22. Pada waktu itu, tanah Mesir diperintah oleh raja baru yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, "Lihat, bangsa Israel itu sangat banyak dan jumlahnya lebih besar daripada kita. Marilah kita bertindak terhadap mereka dengan bijaksana, agar mereka jangan semakin bertambah banyak. Jangan-jangan jika terjadi peperangan, mereka bersekutu dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari sini." Maka pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas orang-orang Israel untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembanglah mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Maka dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat. Mereka dipaksa mengerjakan tanah liat dan membuat batu bata. Juga berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala macam pekerjaan dengan kejam dipaksakan oleh orang Mesir kepada mereka itu. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, setiap anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani, lemparkanlah ke dalam sungai Nil. Tetapi anak-anak perempuan biarkanlah hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 10 ayat 34 sampai bab 11 ayat 1. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Jangan kalian menyangka bahwa Aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab Aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya.
Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya. Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasulnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah arti suatu pemisahan. Dari bacaan Injil hari ini, sekurang-kurangnya ada 3 poin yang bisa kita renungkan. Pertama, Yesus menyatakan bahwa kedatangannya bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Pada zaman dahulu, pedang sering digunakan dalam perkelahian atau peperangan. Kata-kata Yesus tersebut bisa mengejutkan karena di tempat lain, Yesus menyatakan bahwa perintah utama adalah mengasihi Allah dan sesama. Bahkan Dia mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Lalu apa maksudnya bila kedatangannya bukan untuk membawa damai melainkan pedang? Mengikuti Yesus atau menjadi orang Kristen bukan sekedar mengupayakan dan mempertahankan hidup bersama orang lain tanpa konflik, melainkan hidup berdasarkan pada prinsip-prinsip kebenaran dan cinta kasih kepada Allah dan sesama. Bisa jadi ketika kita menghidupi ajaran itu, muncul konflik dan peperangan dengan orang lain karena perbedaan pemahaman dan kepentingan. Misalnya, bila orang berasal dari lingkungan keluarga non-Kristen, lalu mau menjadi Kristen, bisa jadi keluarga menentangnya. Dalam kasus seperti itu, kesetiaan kita kepada Yesus perlu diutamakan daripada kesetiaan kepada keluarga. Itulah yang dicontohkan misalnya oleh Santa Barbara. Karena mempertahankan imannya, dia dieksekusi oleh ayahnya sendiri. Kedua, kepada para pengikutnya,
Yesus tidak menjanjikan hidup sukses dan serba senang secara duniawi. Sebaliknya, Dia mengingatkan bahwa mengikutinya bisa jadi harus menghadapi tantangan dan kesulitan dan menuntut pengorbanan bahkan nyawanya. Setia pada Yesus dalam menghadapi tantangan dan kesulitan itu tidaklah mudah, tetapi itulah yang perlu kita perjuangkan. Yesus sendiri sudah menjadi contoh. Ketiga, Yesus menyatakan bahwa siapapun yang menyambut seorang muridnya, ia menyambut dia sendiri. Itu berarti bahwa menyambut dan melayani Yesus tidak bisa lain kecuali kita menyambut dan melayani sesama kita, terutama mereka yang sangat membutuhkan pertolongan kita. Yesus sendiri menyamakan dirinya dengan orang yang paling hina. Saudara-saudariku terkasih, mari kita berdoa dan mohon agar kita dapat mengikuti Yesus dengan berani dan menunjukkan kasih-Nya kepada semua orang, terutama mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.